Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Cahyo Kumolo. Pak Cahyo, tadi Bapak sampaikan walaupun diatur protokol kesehatan, tapi ASN tetap kerja. Ya. Termasuk juga dengan pelaksanaan rekrutmen ASN untuk tahun 2020. Ya. Jadi perkembangan kita sekian bulan PSBB ini ya, yang mungkin 10% yang kerja kedinasan di kantor, atau mungkin 50-50, ini ternyata dalam siklus manajemen ASN ini ya, ada perubahan yang besar dari sisi anggaran. Tidak ada biaya konsumsi, tidak ada anggaran transport dan sebagainya. Itu ternyata penghematan itu besar. Tetapi kan juga tidak ada keluhan masyarakat bahwa melayaninya itu terhambat, nggak ada. Nah, dari pertimbangan itu, maka ada departemen atau kementerian yang kami mungkin 3-4 tahun tidak perlu menerima pegawai. Yang ada inilah kita optimalkan. Yang kemarin dia masuk kantor hanya kerja 2 jam menghasilkan 3 paper misalnya. Dengan kerja di rumah, dia mungkin bisa menghasilkan 5-6 paper. Dan intensifnya diganti dengan mungkin intensif-intensif yang lainnya. Artinya tahun 2020 ini tidak ada rekrutmen baru ASN ya? Memang ada yang pensiun juga ada. Ada yang berhalangan tetap ada. Tetapi dari jumlah ASN yang ada masih memadai untuk kerja. Maka 2020 tidak ada, kemudian beberapa sekolah kedinasan juga tidak. Malah ada sebuah kementerian yang sudah membatalkan sampai 3 tahun ke depan sekolah kedinasan itu nggak ada. Karena dianggap ini cukup. Pan RB juga mungkin akan sama. Tahun ini cukup, tahun depan mungkin cukup. Baru tahun depan kita buka pendaftaran CPNS, tetapi sesuai kebutuhan. Tapi kalau lihat carry over dari tahun 2019 itu juga dihentikan atau tetap jalan? Enggak, yang 2019 tetap jalan. Hanya tes wawancaranya ini kan terhambat karena COVID ini. Tapi hasil tes 2019 yang dimulai 2020 tetap jalan. Hanya untuk 2020, 2021 tidak. Sedang kita lihat nanti 2021, 2022. Tapi tergantung permintaan. Oh, departemen A apa? Oh, departemen Pan RB apa? Yang dibutuhkan. Jangan yang pensiun 10 langsung diganti 10. Diganti 10 tidak. Ya. Sesuai kompetensinya apa? Oh, memang dibutuhkan tenaga IT. Tenaga IT. Itu akan banyak mengurangi. Karena ke depan kita ingin membangun ASN yang profesional, ASN yang smart, ASN yang menguasai iptek, ASN yang mampu berinovasi dalam proses pengambilan kebijakan. Endingnya bahwa negara ini bisa cepat bersaing, bisa cepat memberikan izin investasi, cepat memberikan pelayanan publik, sehingga pertumbuhan ekonomi itu jalan. Itu konsep visi misi Bapak Jokowi yang kita jabarkan. Ya. Ini corona ini kan memberikan kita banyak pelajaran ya, termasuk kita petakan kembali kompetensi ASN kita mana yang sesuai dengan kondisi pandemi ya. Kira-kira Pak Cahyo sudah bisa petakan nanti ke depan tenaga ASN seperti apa yang lebih dibutuhkan ke depannya seperti itu? Roadmap-nya sudah ada. Karena roadmap ini kami mulai dengan mempersiapkan roadmap kalau 2024 nanti kita jadi pindah ke ibu kota baru. Jumlah ASN kita yang di kementerian lembaga, termasuk kepolisian, TNI dan sebagainya, berapa yang dipindah ke sana? Tidak semuanya, tapi yang memang dia smart, dia memahami, mengetahui iptek. Nah, makanya dalam konteks untuk mewujudkan berapa ASN yang dibutuhkan. Di Singapura saja, mohon maaf, manajemen tata kelola pemerintahnya cukup 300 orang katanya. Kami kemarin ke Korea Selatan, itu juga membangun jaringan IT-nya cepat. Tapi yang penting jangan sampai pilkada-pilkada ini
yang menghasilkan pimpinan mulai presiden sampai bupati wali kota ini akan mengganggu konsentrasi ASN. Jangan kalau kepala daerahnya PDI Perjuangan terus ASN-nya harus semua ikut PDI Perjuangan. Kalau ASN-nya dari Golkar semua ikut, tidak. ASN harus profesional. Pak Cahyo, tadi Bapak sempat singgung Singapura sama Korea ya. Nah, kalau kita lihat jumlah penduduk kita yang 260 juta, lalu demografinya seperti ini, total ASN kita kan sekitar 4,2 juta ya. Nah, rasionya ini sudah ideal atau menurut Bapak ini 4,2 juta ini terlalu gemuk, Pak? 4,2 juta itu yang mohon maaf tidak bisa dioptimalkan karena statusnya terdaftar sebagai tenaga administrasi itu 1,6 juta. Padahal kebutuhan guru yang Pak Nadiem persiapkan itu 700 ribuan. Tenaga kesehatan mulai dokter, bidan, perawat hampir 200 ribu. Belum penyuluh pertanian, penyuluh pengairan itu hampir kira-kira 100-an ribu. Nah saya kira ke depannya difokuskan di situ. Yang dia punya keahlian, dia punya kompetensi yang dibutuhkan. Karena ke depan kan sudah dengan smart yang ada kan cepat diambil proses. Jadi saya kira mengenai jumlah memang cukup ideal lah 4 juta ini. Tetapi yang 1,6 juta ya tadi difokuskan ke tenaga pendidik karena visi misi Pak Jokowi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia ya ditunjang oleh birokrasinya. Ini dengan baik oleh tenaga pengajarnya juga harus qualified, didukung infrastruktur teknologinya juga harus memadai. Itu aja saya kira. Jadi achievement yang ingin kita bangun, sistem merit yang ingin kita bangun. Udahlah kita harus sebagai ASN yang Pancasilais, ASN yang cinta NKRI. Kalau TNI sudah jelas punya Sabta Marga, Sumpah Prajurit, kepolisian punya Tri Brata. Lah ASN juga sumpah setia, korporate juga jaga. Karena dia harus menjaga wibawa kehormatan negara. Harus taat dan setia kepada Pancasila. Kepada Bhinneka Tunggal Ika. Itu aja saya kira prinsip. Percaya semoga semuanya terwujud Pak Cahyo ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Siang. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.